Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fadlan. Saya akan menjelaskan salah satu anggota panitia 9 yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim yang lahir pada 1 Juni 1914 dan meninggal pada tahun 19 April tahun 1953. Pahlawan nasional ini yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara dan juga pernah sebagai Menteri Agama pada era Orde Lama. Ia adalah ayah dari Presiden keempat ya Abdul Rahman Wahid dan anak dari Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan pahlawan nasional Indonesia. Selain itu, pada tahun 1951, ia menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ia menikah di usia 25 tahun dengan sosialis putri Kiai Haji Bisri Samsuri dan dikaruniai 6 anak, yaitu Abdurrahman Wahid, Aisyah Hamid Baindawi, Salawid Wahid, Umar Wahid, Lili Wahid, Hasyim Wahid, dan Abdul Wahid. Hasyim tidak menempuh pendidikan sekolah dasar di sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu Hydrosix Independent School. Ini terjadi karena ayahnya, yaitu Hasyim Asy'ari, dikenal sebagai tokoh anti sekolah yang didirikan oleh penjajah sejak kecil. Abdul Wahid Hasyim belajar di Madrasah Salafiyah di Pondok Pesantren Taubruyang. Ia telah berhasil menghatam Al-Quran di usia 7 tahun. Kemudian, setelah itu lulus dari madrasah, ia diminta oleh ayahnya untuk membantu mengajar adik-adik dan santri-santri pesantren seusianya. Pada usia 13 tahun, ia belajar pendidikan Islam di Pondok Pesantren Siusan Panji di Kabupaten Sidoarjo. Namun, ia hanya dapat bertahan selama sebulan. Ia kemudian pindah belajar ke Pondok Pesantren Libroboyo. Di pondok pesantren ini ia pun hanya bertahan di dalam waktu yang singkat. Akhirnya pulang untuk belajar mandiri di rumahnya sendiri. Abdul Wahid Hasyim mempelajari bahasa Arab hingga mahir. Setelah ia mempelajari alfabet Latin sekaligus belajar bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Pada tahun 1932 ia belajar di Mekah bersama sepupunya Muhammad Ilyas. Ialah yang mengajari Wahid dalam belajar bahasa Arab hingga ia fasih berbahasa Arab, sehingga ia menguasai 3 bahasa asing, yaitu Arab, Inggris, dan Belanda. Selain aktivitas dalam kegerakan politik dan sumbangsi, ia menghadap perjuangan melawan penjajah secara diplomatis. Pada tahun 1944, ia mendirikan sebuah sekolah tinggi Islam di Jakarta yang saat itu mengasuh sekaligus pemimpinannya dipegang oleh Kiai Ajar Akhar Muzakir Wahid. Wahid mengawali kiprah masyarakatnya pada usia relatif muda setelah menimba ilmu agama ke berbagai pondok pesantren di Jawa Timur dan Mekah. Pada usia 21 tahun, Wahid membuat gebrakan baru dalam dunia pendidikan pada zamannya dengan semangat memajukan pesantren. Wahid memadukan pola pengajaran pesantren yang menterapkan pada ajaran agama dengan mempelajarkan ilmu umum. Sistem klasikal diumum menjadi sistem tutorial. Selain belajar bahasa Arab, murid juga diajari bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Itulah Madrasah Muzaimah. Meskipun ayahandanya Hadratul Sayyidina Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, butuh waktu beberapa tahun bagi Wahid Hasyim untuk menimbang berbagai hal sebelum akhirnya memutuskan aktif di NU. Pada usia 25 tahun, Wahid bergabung dengan Majelis Islam A'la Indonesia (IMAI), Federasi Organisasi Massa dan Partai Islam saat itu. Setahun kemudian Wahid menjadi ketua MIL, Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam Pancasila sebagai pengganti dari bunyi rumusan kewajiban menjalankan syariat Islam. Bagi pemeluknya tidak terlepas dari peran Wahid Hasyim pada mulanya rumusan sila pertama tersebut ditolak oleh penduduk Indonesia yang beragama non-muslim. Karena tidak hanya untuk Islam saja yang ikut berperan dalam kemerdekaan berbangsa Indonesia, namun dari berbagai pihak. Kemudian Wahid menyusulkan diubahnya sila pertama yang berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Wahid memang dikenal sebagai tokoh yang moderat, sumatif, dan inklusif dan menjalankan kemerdekaan tahun 1945 di usia yang masih 23 tahun. Ia menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Wahid Hasyim dengan segundang pemikiran yaitu Kabinet Hatta mulai 20 Desember 1949 hingga 6 September 1950. Periode kedua yaitu Kabinet Nasdeh sejak 6 September
1950 hingga 27 April 1901. Periode ketiga dalam Kabinet Sudirman mulai 27 April 1901 hingga 3 April 1952. Wasim wafat akibat kecelakaan mobil di jalan yang menghangkot kota Cimahi dan kota Bandung. Ia wafat pada tanggal 19 April 1953 di usia 39 tahun, yaitu sedang dalam perjalanan untuk menghadiri rapat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sumedang. Kecelakaan terjadi karena mobil tersalip akibat jalanan yang licin yang disebabkan oleh hujan deras. Setelah meninggal Wahid Hasyim, anak-anaknya diasuh oleh istrinya yang tengah hamil anak ke-6. Anak kedua Aisyah Hamid betul ikut membantu mengurus adik-adiknya. Di saat ibunya bekerja, semua anak Wahid Hasyim tumbuh menjadi orang yang sukses dan berperan besar dalam kemajuan negara. Anak pertamanya Abdurrahman Wahid pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat. Aisyah Hamid Baidul dan Lili Chainul Wahid merupakan mantan anggota DPR. Salahuddin Wahid pada masa pernah menjadi wakil ketua Ormas HAM. Umar Wahid seorang dokter dan adiknya Hasyim Wahid juga turut masuk ke dalam dunia politik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.